alat musik itu menghasilkan getaran teratur yang disebut sebagai bunyi. Bunyi memiliki frekuensi atau tinggi rendahnya masing-masing yang disebut sebagai pitch. Nah, untuk membedakan setiap bunyi, maka bunyi ini diberi nama sesuai dengan nilai frekuensinya, yang bisa disebut sebagai nada. Masalahnya, gimana cara mengelompokkan dan memberi nama untuk nada-nada ini? Salah satu pengelompokan dan penamaan nada yang paling populer adalah dengan tuning system 12 ET atau 12 TET yang bisa kita sebut sebagai 12 tone equal temperament. Artinya membuat satu tingkat nada dengan membaginya menjadi 12 nada yang sama besar jarak atau frekuensinya. Maka dalam satu oktav kita punya nada-nada ini yang berjumlah 12 jenis nada yang diberi nama A sampai Gis. Jadi dalam konteks musikal, hal ini kita bisa sebut bahwa nada itu merupakan satuan paling kecil karena bunyi yang dihasilkan terbentuk dari satu jenis nada aja. Kalau bunyi yang dihasilkan dari dua jenis nada yang berbeda, itu disebut sebagai diad. Macam-macam diad itu biasanya dikelompokkan sesuai dengan intervalnya. Ada interval prime, secondo, terz, quart, quint, sext, septim, dan oktav. Tapi pasti kalian pernah mendengar power chord, kan? Chord yang terdiri dari dua nada yang berbeda, yaitu terbentuk dari nada ke-1 dan nada ke-5 dari skalanya. Jadi ini seharusnya termasuk diad dengan interval quint. Hanya saja beberapa orang juga menambahkan satu nada tonikanya yang oktavnya lebih tinggi, sehingga terdiri dari dua nada berbeda dan satu nada yang double. Kenapa ya power chord lebih populer disebut sebagai power chord dibandingkan sebagai diad? Emangnya chord sama diad itu beda ya? Beda sih. Secara teoritis, chord itu adalah bunyi yang dihasilkan minimal dari 3 jenis nada yang berbeda. Jadi kalau mengacu pada definisi ini, maka power chord itu seharusnya tidak termasuk chord karena kurang satu jenis nada yang berbeda. Tapi gak apa-apa kok, pada prakteknya penggunaan istilah itu bebas. Yang penting mudah untuk diingat dan bisa dipahami satu sama lain. Mau disebut chord, mau disebut diad, itu terserah kalian ya. Pembahasan ini hanya bertujuan biar kalian tahu istilah-istilah ini dalam sudut pandang teoritis. Selanjutnya, apa bedanya chord dengan triads? Tadi kita udah sebut kalau chord ini artinya bunyi yang dihasilkan minimal dari 3 jenis nada berbeda. Maka chord itu bisa 3 nada aja seperti ini. Bisa juga 3 nada, tapi ditambah lagi nada-nada yang double seperti ini. Sedangkan kalau triad, biasanya diartikan sebagai 3 susunan nada utama yang membentuk chord. Jadi, ini definisinya lebih mengacu pada struktur atau fundamental dari chord, yang nantinya bisa diuraikan. Misalnya kalau A mayor itu terbentuk dari root note yang berarti nada dasarnya, terus ada third sebagai nada ketiga dari skala mayor diatoniknya, dan ada fifth sebagai nada kelima dari skalanya juga. Nah, selain itu, masing-masing dari kualitas chord ini, mulai dari mayor, minor, suspended, diminished, dan augmented itu punya formula triadsnya masing-masing. Gimana perbedaannya? Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, itu kan baru 3 jenis nada yang berbeda ya. Tapi kalau udah lebih dari 3 jenis nada yang berbeda, misalnya ditambahin pakai nada ke-7 dari skalanya, atau ditambah nada ke-9, ke-11, ke-13. Nah, ini sudah termasuk extended chord. Secara sederhana, extended chord itu artinya chord yang ditambah jumlah nadanya. Nanti juga kita uraikan di video selanjutnya, biar perbedaannya bisa kelihatan lebih jelas ya. Sebetulnya ada satu lagi yang selalu jadi perbandingan istilah dalam konteks ini, yaitu apa perbedaan antara chord dengan key, atau apa perbedaan akord dengan kunci. Sederhananya, chord itu kan bunyi yang dihasilkan minimal dari 3 nada yang berbeda. Sedangkan kalau key itu cenderung mengacu pada key center, yaitu tonika dalam scale, dan bisa juga mengacu pada key signature. Kalau key center ini, beberapa literatur biasanya menjelaskan kalau kunci itu umumnya berkaitan dengan tonika atau nada pertama dari scale. Misalnya ada sebuah lagu yang progresi chordnya itu main di kunci C mayor.
Nah, artinya kelompok nada yang dimainkan itu adalah nada-nada yang ada di scale C mayor diatonik. Karena C di scale ini berperan sebagai tonikanya. Begitupun untuk key signature atau tanda mula. Biasanya ini nanti mengarah pada tanda aksidental, yaitu crash dan mol yang ada pada awal garis para nada. Nah, kalau ini sih harus kita bahas saat di tahap belajar notasi musik ya. Nah, jadi untuk istilah kunci ini, kalian juga bebas menggunakan seperti apa, asalkan konteksnya sesuai. Jadi itulah penjelasan istilah-istilah ini yang sering ditemuin di berbagai forum kayak Music Stack Exchange atau di website-website populer kayak Wikipedia, bahkan di modul perkuliahan yang bisa kalian baca di Open Library. Nanti kalian bakal ketemu istilah-istilah ini kalau kalian baca mulai dari istilah-istilah dasar tentang musik. Nah, kalau ada yang berbeda pendapat, silahkan komen aja guys. Gua juga masih belajar kok. Siapa tahu ada yang pendapatnya lebih valid secara teoritis atau lebih mudah dimengerti secara praktis. Nah, video selanjutnya kita akan uraikan semua formula ini mulai dari nada, diad, sampai ke extended chord. Jadi, teori-teori yang tadi silahkan kalian catat garis besarnya ya, biar kalian punya catatan sendiri. Tapi kalau kalian bingung mau nulisnya kayak gimana, kalian bisa tulis kayak gini aja. Oke deh, sampai sini aja. Jangan lupa subscribe ya, biar videonya gak hilang dan gak ketinggalan sama update yang selanjutnya. Jadi makasih udah nonton, sampai jumpa guys di video berikutnya.